Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi khair ummah, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair, mumtazah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, Jumat barokah. Ketemu kembali dengan Fikih Nisa. Oh iya, sebelum Ustazah menyampaikan materi Fikih Nisa hari ini, ayo siapa yang sudah membaca surat Al-Kahfi? Jangan lupa ya, hari Jumat kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi, meskipun tidak semuanya, bisa 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhir. Kenapa? Ya, karena kalian sudah besar, sudah mau balik gitu ya, kelas 4 sampai kelas 6, mulai biasakan untuk menambah amal solihnya. Tahajudnya jangan lupa, Al-Kahfinya jangan lupa setiap hari Jumat. Oke, kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang Al-Hayatul Khos. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah tahu? Belum? Oke, Ustazah punya satu video bagus, silahkan kalian lihat dulu. Setelah itu boleh kalian komentar ya, sebelum Ustazah lanjutkan menjelaskan apa itu Hayatul Khos. Silahkan. Ya. Ngapain? Hei, bot kali. Mau masuk aja. Ya nggak boleh gitu kan, nama kamar ahwat, kamar cewek. Saudara, rombongan saudara. Ya namanya kalau masuk kamar saudara perempuan ya gitu, minta izin dulu, ketok dulu. Udah ketok belum tadi pintunya? Oh. Ya nggak boleh gitu lain kali. Ya, sudah? Tadi ditonton videonya? Menarik bukan? Ya, di dalam video itu tadi ada anak laki-laki ya, gede badannya. Anak laki-laki masuk ke kamar kakaknya tanpa izin, tanpa ketok pintu, tanpa salam. Diapain sama kakaknya? Dilempar bantal, ya gitu kan. Kemudian dinasehati oleh abinya, oleh ayahnya, bahwa kita tidak boleh sembarangan masuk kamar cewek, ya, masuk kamar akhwat. Kenapa? Karena kamar itu adalah salah satu dari Hayatul Khos. Ya, jadi manusia itu akan hidup dalam dua kondisi, dua keadaan, Hayatul Am dan Hayatul Khos. Hayatul Am itu kehidupan umum, yang di situ manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya di desa, di kota, di pasar, di lapangan, di terminal, di taman-taman. Itu adalah Hayatul Am, ya, umum. Semua orang nggak perlu minta izin. Kalau kita mau masuk pasar nggak perlu minta izin. Kalau kita mau ke taman nggak perlu minta izin. Izin siapa? Gitu ya. Karena itu adalah Hayatul Am, kita bebas keluar masuk di tempat itu. Tetapi ada juga yang namanya Hayatul Khos, kehidupan khusus. Kehidupan khusus itu adalah di rumah-rumah mereka, terutama juga para perempuan gitu ya. Maka Hayatul Khosnya itu adalah di rumah, termasuk juga di kamar-kamar mereka. Itu Hayatul Khos, ya. Yang di dalam Hayatul Khos itu nanti ada beberapa hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Contohnya gitu ya, contohnya kita bisa melihat ya, dalam salah satu Quran surat An-Nur gitu ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian itu masuk buyutan, sebuah rumah, ya, ghaira buyutikum, yang itu bukan rumah kalian, ya, hatta tasta'nisu, hingga kalian itu
mendapat izin. Wa tusallimu, dan mengucapkan salam ala ahliha, atas orang-orang yang ada di dalamnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang selalu mengingat. Nah, ini salah satu hukum di dalam hayatul khas, meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah itu. Minta izinnya bagaimana? Tadi seperti di video tadi kan, artinya bilang ketok pintu dulu atuh, gitu kan? Ketok pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Gitu. Kemudian juga dalam satu hadis, gitu ya, riwayat Imam Tabrani, gitu ya, Rasulullah bersabda, man adkhala ainahu, ya, fi baiti min ghairi idnihi faqad dammarahu. Ya, man adkhala, barang siapa yang mereka itu masuk ainahu, matanya saja, fi baiti, di dalam rumah, min ghairi idni, ya, yang itu tanpa izin ahlihi, penghuninya, faqad dammarahu, maka itu sungguh telah menghancurkannya. Jadi matanya saja yang masuk. Apa maksudnya? Mengintip. Ya, kalau misalnya kita mau bertamu tuh, kemudian jendelanya dari kaca, kita kok izin tok-tok 3 kali, mengucapkan salam, kok nggak ada yang keluar, kita mengintip. Nah, Rasulullah bersabda itu sama dengan menghancurkan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu berarti kita harus menjaga, ya, menjaga saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah itu. Satu lagi hadis yang menguatkan larangan kita masuk ke dalam rumah tanpa izin, itu adalah hadis Imam Abu Dawud. Suatu saat, gitu ya, ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Rasulullah menjawab, tentu saja. Maka laki-laki itu kemudian berkata lagi, sesungguhnya ibuku itu tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu, apakah setiap kali aku mau masuk rumah harus meminta izin? Nah, ternyata Rasulullah balik bertanya, apakah kamu senang melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Nah, laki-laki itu pun jawab, tentu tidak. Gitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, oleh karena itu mintalah izin kepadanya. Nah, anak laki-laki saja kalau mau masuk rumah ibunya tetap harus minta izin. Apalagi tadi, ya, di dalam video tadi, saudara laki-laki saja kalau mau masuk kamar saudara perempuannya itu juga harus minta izin. Karena itulah hukum di dalam hayatul khas, ya. Jadi harus kita ingat setiap kita mau masuk rumah siapapun itu, gitu ya. Karena memang di dalam hadis-hadis, di dalam ayat tadi, ya, semua rumah itu tercakup di dalamnya. Artinya apa? Tidak ada bedanya apakah yang kita kunjungi itu rumahnya orang-orang muslim ataukah non-muslim. Ya, yang kita kunjungi itu adalah rumahnya teman atau bukan, orang yang kita kenal atau tidak, rumah saudara atau bukan, tidak berlaku begitu. Tapi semuanya, baik itu rumah saudara, rumah teman, rumah orang tua kita, rumah teman-teman kita non-muslim sekalipun, tetap kita harus minta izin, ya, karena memang masnya berkata umum begitu, tidak ada satu pengkhususan, gitu ya. Ya, jadi hati-hati mulai sekarang, diingat-ingat, jangan main selonong aja kalau mau masuk ke rumah teman kita. Oke? Nah, terus bagaimana Ustazah kalau misalnya nih kita mau bertamu ke teman kita, gitu ya, sudah ketok pintu 3 kali, sudah mengucapkan salam, atau kayak tadi, ya, misalnya
di video tadi kan saudaranya laki-laki mau masuk kamar nyelonong aja gitu. Kemudian ternyata setelah ketuk lagi nggak direkam sama kakaknya, nggak mau membukakan, nggak mau mengizinkan masuk. Terus bagaimana? Nah, kita tidak boleh memaksanya. Gitu. Dalam Quran surat An-Nur ayat 28 Allah berfirman, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Nah, bukan berarti kalau kemudian kita tahu di dalam ada orangnya kok, itu sepeda motornya ada, itu sendalnya ada, kemudian kita paksa masuk. Bukan begitu. Jadi di sini ya, yang kemudian harus kita ingat dalam Quran surat An-Nur ayat 28, kalau tidak ada izin maka kita tidak boleh masuk. Bahkan kalau ada orang di dalamnya kemudian dia mengatakan kembali saja, ya, saya tidak sedang ingin menerima tamu, misalnya begitu, maka kita tidak bisa memaksa, kita harus kembali. Ya, wallahu bima ta'maluna alim. Maka Allah itu benar-benar yang paling tahu, maha mengetahui. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada izin, ya sudah, kita kembali. Meskipun kita tahu di dalamnya ada orang, ya sudah, kalau nggak diizinkan tetap harus kembali. Nah, itu tadi untuk rumah-rumah yang ada penghuninya. Ya, maksudnya ada orang-orang yang ada di dalamnya. Rumah itu untuk tempat tinggal sehari-hari. Lalu bagaimana dengan rumah yang tidak berpenghuni? Ya, misalnya nih ada di tetangga kita rumahnya kosong, nggak dihuni bertahun-tahun, misalnya begitu. Atau kemudian pas kita jalan-jalan gitu ya, kita jalan-jalan capek atau kehujanan, tiba-tiba ada rumah kosong. Nah, apakah kita bisa memasukinya? Nah, di sini Allah berfirman, tidak ada dosa bagimu ya, untuk memasuki rumah yang itu tidak disediakan untuk didiami, yang ada syaratnya, di dalamnya ada keperluan. Gitu, ada keperluan. Misalnya tadi kalau tetangga kita rumahnya kosong, nggak dihuni sudah lama, kemudian ternyata kita jemur pakaian kita melayang kena angin, jatuh ke rumah tetangga kita itu, rumahnya kosong. Nah, bagaimana? Boleh kita masuk mengambilnya, karena di situ ada kepentingan kita, ada keperluan kita. Maka kalau tidak ada keperluan, ya tetap nggak boleh, gitu ya. Kalau nggak ada keperluan, nggak boleh. Jadi tetap kita tidak boleh memasuki rumah-rumah meskipun rumah-rumah itu adalah rumah kosong ketika di dalamnya tidak ada kepentingan. Baik, bisa dipahami ya? Oke. Nah, terus bagaimana Ustazah, kan saya masih anak-anak, atau adik itu Ustazah biasanya suka nyelonong aja gitu ya. Mungkin Mbak Akila yang punya adik laki-laki masih kecil suka nyelonong ke kamarnya gitu ya, atau mungkin adiknya yang udah yang umurnya tidak jauh berbeda gitu ya, ternyata masuk aja ke kamar orang tuanya, itu bagaimana? Nah, jadi di sini Allah juga telah memberikan ketentuannya. Kalau kemudian anak-anak yang dia belum balik gitu ya, maka boleh memasuki rumah-rumah atau kemudian kamar-kamar orang tuanya, saudara-saudaranya, kecuali dalam 3 waktu. Gitu. 3 waktu itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Ya, sebelum subuh. Ya, kemudian yang kedua apa? Sebelum duhur. Ya, sesudah sembahyang isya, itu yang ketiga. Jadi sebelum subuh, sebelum duhur, dan ketika setelah selesai sholat isya. Itu 3 waktu itu tetap harus izin.
Kenapa? Karena pada saat itu biasanya para perempuan-perempuan menanggalkan pakaiannya. Jadi misalnya mereka tidak berjilbab atau kemudian menggunakan pakaiannya khusus untuk tidur. Maka dalam 3 kondisi ini atau 3 waktu ini anak-anak tetap harus meminta izin, ya, meminta izin kepada penghuni rumah atau penghuni kamar ketika dia ingin masuk. Di luar 3 waktu itu boleh anak-anak masuk. Tetapi ketika mereka sudah balik, ya hukum itu berlaku lagi. Ya, gitu. Nah, kalau untuk kalian, karena kalian sudah siap-siap mau balik, ya mulai izin. Supaya apa? Nanti kalau balik sudah terbiasa, tidak terbawa ya, tidak terbawa masuk nyelonong begitu saja. Oke? Bisa dipahami? Iya. Berikutnya, terakhir yang ingin Ustazah sampaikan, kenapa sih kok di dalam Islam itu ada syariat tentang hayatul khos? Kenapa kok kemudian kita harus minta izin? Kenapa kok kemudian kita tidak boleh masuk sesuka hati kita? Toh itu rumah-rumah kita, toh itu saudara-saudara kita, misalnya begitu ya. Tadi seperti anak yang dalam video itu kan mengatakan begitu, ya kan saudara aja gitu, ya tetap aja gitu ya, tetap aja meskipun saudara harus meminta izin. Hikmahnya adalah dengan adanya syariat hayatul khos ini, ya, kehormatan wanita itu terjaga, aurat-auratnya tidak gampang terlihat, ya, aman dari para pengganggu, pengintip gitu. Jadi nggak ada yang mengintip, nggak ada yang kemudian membuat kita resah gelisah. Jangan-jangan kalau kita mau lepas kerudung di rumah ada yang ngintip. Sudah nggak begitu ketika kita paham syariat tentang hayatul khos gitu. Nah, kita bisa tenang gitu ya. Kalau kemudian kita sudah masuk rumah, apalagi masuk kamar pribadi kita boleh lepas kerudung, kita boleh lepas jilbab, bahkan mungkin kita memakai baju tidur saja, itu boleh. Kita tenang gitu, nggak kemudian takut ada yang nyelonong masuk, nggak kemudian takut aurat kita kelihatan gitu. Ini hikmah dari adanya syariat hayatul khos. Kita pun jadi tidak terganggu gitu ya, nggak terganggu, nggak kemudian ada yang masuk-masuk seenaknya saja. Biasanya kalau hidup di desa gitu ya, di desa itu kalau tetangga mau masuk ke rumah kita biasanya kan begitu ya, langsung masuk saja tanpa izin terlebih dahulu. Kadang-kadang kita harus lari cari kerudung gitu. Nah, ini kalau tidak tahu syariat tentang hayatul khos. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, enak kita, tenang kita, tinggal di dalam rumah-rumah, di dalam kamar-kamar kita, tidak ada laki-laki asing gitu ya, terutama untuk para perempuan-perempuan, karena perempuan itu hayatul khosnya itu adalah di rumah-rumah mereka, kehidupan mereka itu adalah di rumah-rumah bersama dengan mahramnya. Ya, itu hikmah dari disyariatkannya hayatul khos. Ya, mungkin itu yang bisa Ustazah bahas pada kesempatan kali ini. Semoga tidak hanya kita tahu, tapi kita bisa mengamalkan. Jadi anak-anak sekalian, mulai sekarang kalau mau masuk ke kamar orang tuanya, mau masuk ke rumah, jangan lupa meminta izin. Meskipun itu rumah kita sendiri, meskipun itu rumah orang tua kita, meskipun itu kamar orang tua kita atau saudara-saudara kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memudahkan kita untuk terikat dengan aturan-aturan Allah dan menjadikan kalian generasi khairul ummah, pemimpin masa depan peradaban Islam. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.